Semua makanannya mami, kirimannya mami, ini semua dimakan. Cerainya tahun berapa? Tahun berapa, Bu? Intinya semua diewani ngambil. Enggak apa-apa, mangan wae wis foto kayak kabeh. Iya wis mangani kabeh wis. Halo, selamat malam saudara. Jumpa lagi bersama saya Rizka Andalina dalam Buser hari ini. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan dan inilah Buser selengkapnya. Informasi pertama saudara, seorang pengedar ganja di Jember, Jawa Timur diringkus polisi saat hendak menjual 1,2 kg ganja kering kepada pembelinya. Dari hasil penyelidikan awal diketahui peredaran daun haram itu dikendalikan oleh seorang bandar yang mendekam di lembaga pemasyarakatan. Ahmad Medi Romli hanya bisa pasrah saat dicecar anggota Satreskoba Polres Jember yang mengepungnya tak jauh dari pusat kota Jember, Jawa Timur, Selasa siang. Warga Banyuwangi ini tak berkutik setelah dari tangannya polisi mendapatkan ganja kering seberat 1,2 kg yang hendak dipasok pada seorang pembeli. Penangkapan terhadap Romli merupakan hasil pengembangan setelah sebelumnya polisi meringkus Yinis Arifin karena kedapatan mengedarkan ganja dan sabu-sabu. Hingga Rabu siang kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan penyidik Satreskoba Polres Jember. Dari hasil penyidikan awal diketahui, peredaran daun haram itu dikendalikan seorang bandar yang belum lama dibekuk Satreskoba Polres Jember dan kini masih mendekam di lapas. Ada salah satu orang yang berinisial YS kami amankan dan yang bersangkutan membawa narkotika jenis sabu dan ganja. Kemudian dari penangkapan tersebut kami kembangkan ke tersangka berikutnya yang berinisial MD asli dari Kabupaten Banyuwangi. Ada padanya kami ketemukan ganja kering seberat 1,2 kg. Kemudian dari hasil pemeriksaan, integrasi maupun berita acara pemeriksaan yang kami lakukan, yang bersangkutan mendapatkan daun kering ganja itu dari tersangka yang sudah sebelumnya kami amankan, yang saat ini berada di dalam salah satu lapas di Jawa Timur. Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Informasi lainnya, saudara, tim Reskrim Polsek Tanjung Batu meringkus 1 dari 2 pelaku pembunuhan sadis terhadap tetangganya di Desa Kasih Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku yang sempat buron diringkus tanpa perlawanan saat berada di sebuah kebun. Mengetahui keberadaan buronannya, tim Reskrim Polsek Tanjung Batu bergerak ke sebuah kebun di kawasan Desa Kasih Raja, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tersangka Sira Teguh tak berkutik saat polisi mengepungnya. Pria yang sudah 1 bulan menjadi buronan polisi itu diringkus tanpa perlawanan. Sira Teguh bersama anaknya Satria Saputra yang masih buron adalah tersangka pembunuhan terhadap tetangganya sendiri, Haryono. Korban dibunuh secara sadis oleh ayah dan anak itu 6 April 2024 lalu. Saat dihadirkan polisi Rabu siang, tersangka mengaku tega menghabisi nyawa korban karena dendam sering terlibat pertengkaran dengan korban. Jadi motifnya itu antara korban dan keluarga Sira Teguh ini sering terjadinya ribut dan terakhir menurut informasi dari Sira Teguh sendiri, anak Satria Saputra ini akan diambil motornya. Tapi sebelumnya Sira Teguh ini sudah dianiaya oleh korban. Dan sebelumnya ada anak korban juga, anak korban dianiaya oleh keluarga Sira Teguh. Dan memang ini sejak tahun 2014, 2017, 2020 sering terjadi cekcok pengeroyokan ini atau penganiayaan secara bersama-sama. Bersama tersangka, polisi menyita senjata tajam, linggis dan pakaian yang digunakan tersangka saat membunuh sebagai barang bukti.
Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana serta pembunuhan dan pengeroyokan yang ancaman hukumannya paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Informasi berikutnya, Saudara, sebagai bentuk intimidasi, sekelompok penagih utang merusak nasi tumpeng dan mengancam pemilik tempat usaha catering di Surabaya, Jawa Timur. Ironisnya, usai merusak tumpeng, para pelaku menyantap makanan catering milik korban. Akibat kejadian itu, pemilik catering syok, ketakutan, hingga jatuh pingsan. Makanannya mami, kirimannya mami, ini semua dimakan. Inilah video amatir yang direkam korban saat tumpeng yang telah disiapkan untuk pelanggan tempat usaha catering tersebut dirusak dan dimakan sekelompok pria yang diduga preman. Para pelaku yang berjumlah 10 orang merusak tumpeng dan melahapnya tanpa rasa bersalah. Pengusaha catering bernama Aryani, 51 tahun, warga perumahan Serenity, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, berjalan tertatih hingga jatuh pingsan usai melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polrestabes Surabaya. Ibu rumah tangga ini syok dan ketakutan setelah tempat usahanya dirusak oleh sekelompok orang tak dikenal yang diduga preman. Mereka di sini tuh makan tumpeng-tumpeng kita itu, makan makanan kita di sini dimakan semua, dan ada juga yang dihancurkan juga. Terus setelah itu mereka juga ngelarang juga? Iya, larang untuk kita berhenti untuk pengiriman. Aparat Polsek Sukolilo bersama Satreskrim Polrestabes Surabaya yang menerima laporan korban menangkap 3 dari 10 pelaku. Ketiga pelaku saat ini telah diamankan dan dilakukan penahanan di tahanan Polrestabes Surabaya guna penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil penyidikan polisi, motif para pelaku melakukan aksi tersebut awalnya ingin menagih hutang senilai 14 miliar rupiah. Dari motif dari para pelaku, ya ini pada saat para pelaku ini datang ke rumah korban yang tujuannya adalah menagih utang, kemudian yang ditemui atau yang dicari oleh para pelaku ini tidak ada sehingga pada saat korban ingin mengirim tumpeng, karena kebetulan korban adalah usaha catering tumpeng, itu ditahan oleh para pelaku. Kemudian juga sempat dirusak, kemudian dimakan oleh para pelaku tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang pengerusakan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Aksi pelaku bajing loncat saat mencuri barang di atas sebuah truk yang melintas di kawasan Cakung, Jakarta Timur direkam pengendara yang melintas. Para sopir truk mengaku aksi pencurian dilakukan pelaku bajing loncat sangat meresahkan mereka. Aksi bajing loncat. Nih, lihat. Video amatir yang diambil seorang pengendara mobil merekam aksi pelaku bajing loncat saat mengambil barang dari atas truk yang melintas di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Senin siang. Para pelaku bajing lompat mengincar kendaraan truk dengan bagian belakang terbuka. Pelaku memanfaatkan kondisi lalu lintas yang padat di sekitar kawasan Cakung untuk memudahkan aksi pencuriannya. Aksi pelaku bajing loncat ini membuat resah para pengemudi truk yang melintas. Saya pernah di situ berempat, dia itu jumlahnya di situ, di mau masuk tol ini nih. Adanya di situ dia berempat, kadang berlima, dia rame-rame, main ambil aja. Yang mau lawan juga bingung kan, dia kan bawa senjata juga, Bang. Biasanya mereka ngincer truk-truk yang kayak gimana, Bang? Atau yang kayak Bang Indah? Iya, ekspedisi semua dia biasanya. Ekspedisi terus biasanya tuh yang bawa ituan, bawa makanan gitu. Saat ini, aksi pencurian oleh para pelaku bajing loncat ini masih dalam penyelidikan Polsek Cakung, Jakarta Timur. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Penangkapan buronan gembong pembobol rumah di Lampung Tengah, Lampung berlangsung tegang. Saat akan ditangkap, keluarga tersangka panik hingga menangis. Tersangka pun sempat melawan polisi. Penangkapan seorang gembong pembobol rumah di Kampung Gunung Batin, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah, Lampung, Rabu dini hari berlangsung tegang. Dalam penangkapan yang dilakukan tim Jatan Ras Polda Lampung dan tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah, tersangka Andi yang berusaha melawan membuat keluarganya panik dan menangis. Polisi akhirnya bisa meredam keributan dan membawa Andi ke kantor polisi. Penangkapan Andi merupakan hasil pengembangan dari ditangkapnya 3 temannya terlebih dahulu. Kawanan ini terlibat pembobolan rumah lebih dari 4 TKP. Dan terakhir, mereka membobol rumah di Kabupaten Lampung Timur.
Dari rumah korban, para tersangka menggasak perhiasan dan sepeda motor. Dari tim Jatantras melakukan penangkapan terhadap tersangka saudara inisial A yang bersangkutan merupakan pelaku 363 dan berhasil kami amankan, situasi kondusif ya pada saat proses penangkapan. Dari rumah tersangka Andi, polisi tidak menyita barang bukti apapun karena barang-barang hasil kejahatannya telah dijual. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Sebuah bengkel las besi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibobol maling Rabu dini hari. Pelaku berhasil menggasak sejumlah besi yang telah diolah menjadi beberapa bentuk seperti pagar dan tralis. Dari rekaman CCTV, 3 kawanan maling dengan santai membuka pagar sebuah bengkel las di Jalan Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu dini hari. Para pelaku masuk ke dalam bengkel las dengan cara merusak gembok pagar dari luar. Setelah berhasil masuk, para pelaku menggondol satu persatu besi yang sudah menjadi pagar, tralis, dan pintu rumah ke sebuah mobil pickup yang mereka bawa. Saat kejadian, karyawan yang tinggal di dalam bengkel las ini sedang tertidur pulas hingga para pelaku leluasa beraksi selama 20 menit. Akibat pencurian ini, korban mengaku mengalami kerugian mencapai 10 juta rupiah. Pagi-pagi udah pada nggak ada aja barang Pak gitu ya. Saya lihat-lihat taruh barangkali di belakang, taruh nggak ada. Saya lihat nggak ada. Pas buka CCTV udah ketahuan begitu. Saya nggak bisa sama sekali nggak tahu itu. Kejadiannya jam 4 pagi. Oh, kejadian jam 4 pagi. Pagi kalau dilihat di CCTV. Kira-kira kerugian berapa semuanya? Ada 3 orang pakai mobil losbak tuh. Apa-apa aja yang diambil, Pak? Kebanyakan sih tralis, pintu tralis, besi yang berat-berat aja diangkat. Itu alat-alat nggak ada yang keambil. Itu kalau dari CCTV berapa lama mereka, Pak, di sini beraksi? Ada 20 menit, itu lama itu. Ada hampir setengah jam ya? Lama. Oke, Pak, kerugian sendiri berapa, Pak? Ya kalau dihitung bahan hampir 5 jutaan kali ada lah. Hampir 5 jutaan ada. Kalau saya harga jual mah ya 2 kali lipat dari itu mungkin 10 juta. Hingga saat ini korban belum melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya ke polisi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, saudara, warga perumahan Bumi Anggrek dikejutkan dengan penemuan jasad seorang laki-laki dalam kondisi mengembang di kali depan perumahan Rabu dini hari. Untuk proses penyelidikan, jasad korban dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Puluhan warga menyaksikan penemuan sosok mayat laki-laki tanpa identitas mengambang di kali depan perumahan Bumi Anggrek, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Dalam pemeriksaan petugas, korban mengenakan pakaian lengkap, jam tangan, dan dari mulut korban terlihat mengeluarkan darah. Polisi belum bisa menyimpulkan mayat yang diperkirakan berumur 50 tahun itu merupakan korban pembunuhan atau tidak. Petugas masih menunggu hasil otopsi. Tidak ada identitas yang ditemukan. Kemudian setelah Inafis datang, kemudian dilakukan sidik jari, barulah kita menemukan ya, bahwa mayat itu atas nama Bapak Solihin ya, tinggal di Kampung Gudang, RT 1 RW 2, Desa Karang Satria. Demikian. Ada tanda-tanda penganiayaan, Pak? Sementara belum ditemukan, ya, sambil mayat kita bawa ke RSUD Cibitung, Kabupaten. Ya. Nanti di sana baru kita selidiki lebih lanjut. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk dilakukan otopsi. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, saudara, demikian Booster hari ini. Anda juga bisa menyaksikan Booster melalui akun TikTok Booster SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe dan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Sampai jumpa dan salam SCTV.